Ada yang tahu mengapa Chosen for Mission menjadi tema? Tema dipilih untuk misi terjadi di saat para pemimpin MAH sedunia melihat organisasi dalam peringatan 160 tahun MAH di pertemuan musim semi Komite Eksekutif GC di Silver Spring, Maryland, Amerika Serikat tanggal 11 April 2022. Melalui sebuah presentasi dari Sekretaris GC Arto Kohler dan juga Direktur Kantor Arsip, Statistik dan Penelitian David Trim menyerukan kepada para pemimpin dan anggota untuk terus bergerak maju seiring mereka memperingati sejarah permulaan gereja beserta warisannya. Poin 1. Mengikuti prosedur yang benar. Trim menggambarkan bagaimana pada hari Rabu tanggal 20 Mei 1863, 20 pemimpin dari apa yang disebutnya sebagai embrio gerakan Masehi Advent hari ke-7, yang berkumpul di Battle Creek, Michigan. Beberapa orang tiba dengan kereta api pada siang hari, sehingga baru pada pukul 18 mereka berkumpul di gedung pertemuan Masehi Advent hari ke-7. Yang kedua mereka berkumpul di Battle Creek. Ada 18 delegasi dari 5 dari 6 konferensi negara bagian yang ada, Michigan, New York, Illinois dan Wisconsin, Minnesota, dan Iowa. Konferensi Vermont tidak mengirimkan delegasi ke Battle Creek, namun 2 delegasi dikirim dari GMAH dari Ohio. Trim menambahkan bahwa beberapa anggota gereja Advent Battle Creek setempat, termasuk Ellen G. White, hadir sebagai penonton. Mereka bukanlah delegasi resmi, namun mereka ada pengamat yang tertarik pada proses tersebut. Trim menyatakan, tindakan pertama dari 20 delegasi tersebut adalah memilih ketua sementara dan sekretaris. Mereka memilih Jotham M. Aldrich sebagai ketua dan Uriah Smith sebagai sekretaris. Aldrich berusia 35 tahun dan baru bertobat pada tahun 1860, kata Trim. Dia bukanlah seorang pengikut Miller. Smith baru berusia 31 tahun, dan yang luar biasa bukan termasuk delegasi. Hal ini patut diperhatikan, kata Trim, karena kedua fakta tersebut memberi kita wawasan penting tentang pendirian gereja Advent. Banyak dari delegasi masih muda, dan mereka tidak sombong atau eksklusif, kata Trim. Pendiri kami mencari karunia rohani, dan ketika mereka melihat bakat, mereka akan menggunakannya untuk menyebarkan pesan malaikat ketiga. Setelah memilih seorang ketua dan seorang sekretaris, para delegasi dan pengamat bergabung dalam menyanyikan nyanyian Hayameno. 233, Long Upon the Mountains. Buku nyanyian itu baru diterbitkan oleh James White pada tahun 1861. Kemudian sebuah komite yang terdiri dari 3 delegasi memeriksa dan memverifikasi kredensial pada para delegasi. Sekali lagi, Trim yakin rincian ini dapat memberikan gambaran sekilas tentang para pendiri GC. Mereka suka menyanyikan lagu Hayemen, pujian, dan mereka menghargai prosedur dan kepanitiaan yang tepat. Jadi beberapa karakteristik MAH harus kembali ke asal-usulnya, gurauan dari Trim. Pertemuan kedua di Battle Creek, tempat di mana MAH diorganisasi pada tanggal 21 Mei 1863. Hari istimewa dalam sejarah. Malam itu pada tanggal 20 Mei, para delegasi memutuskan untuk menunda sesi hingga keesokan paginya. Keesokan harinya, Kamis 21 Mei 1863, adalah hari besarnya. Kata Trim, langkah pertama adalah pemilihan 8 delegasi untuk menyusun konstitusi. Mereka melaporkan kembali dengan sangat cepat dan dengan konstitusi yang sangat rinci sehingga pekerjaan pendahuluan harus dilakukan oleh beberapa orang di kelompok kecil sebelum siding diadakan, jelas Trim. Konstitusi tersebut kemudian disetujui dengan suara bulan dan GC GMAH secara resmi didirikan. Struktur aslinya mencakup konferensi sebagai konstituen. Di sesi GC tahunan ada 3 pejabat tetap, seorang presiden, seorang sekretaris dan seorang bendahara. Ada juga komite eksekutif yang terdiri dari 3 orang dan presiden adalah salah satunya. Di organisasi untuk misi Trim mencatat, konstitusi yang disahkan diawali dengan pembukaan. Bertahun-tahun kemudian, perjanjian ini dibatalkan, namun hal ini penting karena menjelaskan alasannya didirikannya GC, kata Trim yang berbunyi, for the purpose of securing unity and efficiency in labor and promoting the general interests of the cause of present truth. Yang artinya adalah, untuk tujuan menjamin kesatuan dan efisiensi dalam pekerjaan dan memajukan kepentingan umum dari tujuan tersebut. Itulah kebenaran saat ini. Trim menjelaskan bagaimana pasal V secara khusus berkaitan dengan kegiatan misionaris.
Ketentuan tersebut menyatakan bahwa komite eksekutif harus mempunyai pengawasan khusus terhadap semua pekerjaan misionaris, dan sebagai dewan misionaris, mereka mempunyai wewenang untuk memutuskan di mana pekerjaan tersebut diperlukan, dan siapa yang akan pergi sebagai misionaris untuk melakukan hal yang sama. Trim menambahkan, tujuan GC didirikan secara keseluruhan adalah untuk meningkatkan persatuan, identitas dan misi. Kohler mengikuti Trim untuk menyoroti pentingnya ketiga kata tersebut bagi umat Masehi Advent hari ke-7. Tiga kata itu, persatuan, identitas, misi, ada di balik perayaan kita, katanya. Tema kami adalah Chosen for Mission, dipilih untuk misi. Inilah alasan mengapa Tuhan membangkitkan gereja ini dan kita perlu berfokus kepada semua orang tidak terkecuali. Dia juga mengingatkan para pemimpin Advent bahwa perayaan tahun 2023 mendatang akan menghangatkan gereja Advent untuk tonggak sejarah besar lainnya, 150 tahun misi Advent, pengiriman misionaris gereja pertama ke luar negeri yang rencananya akan disoroti oleh gereja pada tahun 2024. Perayaan ini tahun ini akan mempersiapkan jalan untuk perayaan tahun depan, kata Kohler. Tuhan mengorganisasi gereja ini untuk memenuhi misinya. Ia menyoroti perjalanan yang panjang dari organisasi, semula hanya 3.500 anggota gereja dan 6 conference pada tahun 1863 menjadi 22,2 juta anggota baptis di 212 negara, 97.811 gereja, dan 753 conference dan misi. Dan itu adalah sesuatu yang perlu kita perhatikan. Masa lalu adalah tempat petunjuk kita, bukan tempat tinggal, kata Kohler. Tapi ya, kita harus mensyukuri sejarah kita sambil tetap fokus pada persatuan, identitas, dan misi. Sumber, Adventist Review.